Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika kalian udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi hari ini saya akan buat konten lagi nih. Nah, sekarang ini saya buat konten bareng si Ninja ini ya teman-temannya. Ini bisa kalian lihat. Oke, langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay. Oke, halo teman-teman, balik lagi nih bersama saya nih. Jadi di video kali ini saya ini akan buat konten lagi ya. Jadi di sini saya sudah dapat topik. Kebetulan ini juga requestan kalian ya. Jadi utamakan kalian tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi salah paham ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk konten kali ini sesuai dengan isi judul, di sini saya akan membahas beberapa penyebab mesin Ninja 250 Fi ini bunyinya kasar teman-teman, atau dalam artian ya motornya itu, mesinnya itu kasar. Jadi seperti biasa akan saya jadi beberapa poin satu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa, dan begitu seterusnya ya teman-teman ya. Dan ini menurut pendapat saya pribadi dan sesuai pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai untuk poin pertama. Penyebab mesin Ninja 250 Fi itu kasar, yaitu adalah kualitas oli teman-teman. Kok bisa kualitas oli bang? Oke, jadi di sini saya akan jelasin sedikit. Untuk mesin Ninja 250 Fi ini, dia itu kubikasinya, cc-nya adalah 250 ya teman-teman ya, 2 silinder. Nah, dan untuk sistem mekanisme mesinnya, setahu saya motor Ninja 250 Fi yang all seperti ini, dia itu memakai sistem DOHC ya teman-teman. Nah, jadi kenapa mesin Ninja 250 Fi itu kadang-kadang itu biasanya mesin itu terasa kasar atau bunyinya itu kasar, ya dari kualitas oli teman-teman. Jadi kualitas oli itu juga berpengaruh ke mesin Ninja 250 ya teman-teman ya. Jadi untuk mesin, menurut saya cc motor di atas 150 cc itu adalah termasuk motor yang cc-nya itu lumayan ya teman-teman. Jadi pada saat cc motor itu bisa termasuk kategorinya itu cc agak besar, jadi kita butuh juga kualitas oli yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau untuk kualitas oli, usahakan, kalau saya pribadi itu kalau kualitas oli itu dia usahakan kalau Ninja 250 itu harus pakai yang full sintetik ya teman-teman. Kenapa kok harus pakai yang full sintetik? Jadi gini,
Oli itu kan ada banyak macamnya ya, mulai dari oli mineral, semi sintetik, dan juga full sintetik. Nah, jadi setiap masing-masing oli itu dia juga mempunyai harga yang berbeda-beda, dan juga kualitas yang dihasilkan masing-masing oli itu juga berbeda-beda. Jadi kalau untuk Ninja 250 Fi, kalau kalian ingin mesin kalian itu tidak berisik, ya minimal itu tidak terlalu berisik, ya teman-teman bisa pakai oli yang semi sintetik, atau lebih bagus lagi pakai yang full sintetik teman-teman. Kalau yang full sintetik itu percaya sama saya, itu mesinnya itu halus banget teman-teman. Karena memang dari harga juga oli full sintetik itu dia tidak bohong, dia memang sedikit lebih mahal daripada oli mineral dan juga oli semi sintetik teman-teman. Jadi gitu. Jadi untuk oli, usahakan kalian itu pakai oli yang bagus ya, dikarenakan oli yang bagus itu membantu juga pada saat mesin Ninja 250 itu atau motor Ninja 250 Fi itu dipakai teman-teman. Jadi gitu. Jadi itu untuk poin pertama ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita next ke poin kedua ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau untuk poin kedua, penyebab mesin Ninja 250 Fi yang all seperti ini itu kasar atau mesinnya itu bunyinya itu ngelitik, itu dari tensioner ya teman-teman. Nah, menarik nih tensioner. Kenapa kok bisa tensioner, Bang? Oke, di sini saya akan jelasin sedikit ya. Jadi perlu kalian tahu, motor Ninja 250 Fi itu biasanya penyakitnya sering di tensioner teman-teman. Jadi kalau kalian nggak tahu tensioner, nah ini saya berikan contohnya, gambarnya di sini. Nah itu adalah tensioner ya teman-teman. Jadi kalau untuk tensioner itu fungsinya untuk menekan rantai keteng teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika tensioner itu dia udah lemah atau semisal sudah rusak, jadi otomatis rantai keteng itu dia tidak bisa rapet lagi teman-teman. Jadi antara space jaraknya itu dia itu nggak bisa rapet gitulah. Nah jadi kalau semisal tensioner kalian itu rusak atau dia sudah lemah, otomatis mesin kalian itu pasti berisik teman-teman. Jadi ada bunyi tik 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 tik. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi mengapa saya itu sering banget berpesan atau mengingatkan kalian, usahakan jangan sampai telat-telat ganti oli juga teman-teman. Karena memang tensioner itu ketika kita itu sering telat mengganti oli itu pasti umurnya tuh jauh lebih pendek teman-teman. Jadi kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Nah itu tadi poin kedua ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin ketiga atau poin selanjutnya. Jadi untuk poin selanjutnya, penyebab motor Ninja 250 Fi itu kasar, itu adalah dari usia teman-teman. Oke, di sini saya akan jelasin sedikit ke kalian maksud dari usia motor. Jadi untuk Ninja 250 Fi all seperti ini, itu pertama keluar itu kalau nggak salah 2012 ya, 2012, dan terakhir keluar itu tahun 2017. Dan bisa kalian hitung sendiri, usia motor ini itu udah 10 tahun teman-teman. 10 tahun hampir 10 tahun ya. Nah ketika usia motor itu sudah memasuki atau mendekati 10 tahun, otomatis ya spare part yang ada di dalam mesin itu pasti sudah aus ya teman-teman ya. Karena memang jarak 10 tahun itu menurut saya itu cukup lama, dan juga ya memang sudah waktunya gitu teman-teman.
Jadi kalau semisal untuk Ninja 250 Fi itu kalau mesin ngelitik itu, kalau menurut saya untuk mendekati tahun-tahun ini atau udah mau memasuki 10 tahun usia motor ini, ya menurut saya motor ini sudah bisa dikategorikan udah tua teman-teman. Jadi ya gimana ya jelasinnya ya, ya intinya motor ini itu udah tua lah istilahnya usianya itu. Jadi ya kalau semisal kalian di rumah itu mungkin ada yang punya Ninja 250 Fi, terus semakin kesini motor kalian itu semakin apa suaranya tuh semakin ngelitik, ya itu menurut saya sih harap permakluman ya teman-teman ya, karena memang usianya sudah mau memasuki hampir 10 tahun teman-teman. Kalau untuk mesin itu sebenarnya bisa kita pakai cara yaitu adalah servis besar plus tune up ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk motor Ninja 250 Fi sorry. Jadi kalau untuk motor Ninja 250 Fi, kalau untuk servis besar dan tune up itu menurut saya motornya itu biayanya itu cukup mahal ya teman-teman ya. Maka dari itu ya memang sudah karena usianya udah tua teman-teman. Jadi ya menurut saya sih wajar gitu loh. Nah itu tadi ya untuk poin ketiga. Nah sekarang kita next ke poin keempat teman-teman. Oke, penyebab mesin Ninja 250 Fi itu kasar, yaitu adalah cara pemakaian. Jadi cara pemakaian itu maksudnya gimana bang? Oke, di sini saya akan jelasin ya. Jadi untuk Ninja 250 Fi itu kan biasanya usernya itu kan modelannya kan macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang suka geber-geber, terus ada yang istilahnya dia suka kenceng-kencengan, terus ada juga user Ninja 250 Fi itu dia memang kalem. Terus ada juga user Ninja 250 Fi itu dia memang tidak suka kebut-kebutan karena memang dia sayang dengan motornya. Dan itu banyak sekali teman-teman. Jadi maksud saya untuk cara pemakaian itu maksudnya kayak gini. Kalau saran saya motor Ninja 250 Fi itu usahakan kalian itu kalau pertama kali make itu jangan sering digeber-geber teman-teman. Nah kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Jadi kalau motor apapun, mau Ninja, mau CBR, pokoknya apapun lah, kalau kalian motor itu sering kalian geber-geber, itu pasti motornya, mesinnya pasti akan cepet ngelitik ya teman-teman. Bahkan parahnya lagi bisa jebol loh mesinnya kalau kalian suka geber-geber. Jadi geber-geber ini dalam artian itu gini, misalnya motor baru kalian hidupkan, terus kalian keluar tiba-tiba kalian gas kenceng. Nah itu nggak bagus teman-teman di mesin teman-teman, karena dia itu terlalu narik-narik gitu loh di dalam mesinnya itu ya, cara kasarnya seperti itulah. Maka dari itu untuk kalian di rumah yang punya Ninja 250 Fi, usahakan kalian itu untuk pertama kali kalian panaskan motornya, usahakan jangan digeber-geber teman-teman. Dan juga tangan kalian ini harus sering-sering disekolahkan ya teman-teman ya. Maksudnya itu gini, motor kalau semisal kalian itu gasnya itu tidak teratur atau tidak sesuai dengan step by stepnya, motor tuh pasti cepat akan rusak teman-teman di bagian mesinnya teman-teman. Entah itu bunyi ngelitik atau motor itu tiba-tiba itu knalpotnya meledak-ledak, banyak lah pokoknya. Jadi usahakan kalian itu harus naik motor itu harus kalem teman-teman. Contohnya seperti saya ini, saya kalem kan naik motornya kan, karena memang saya itu tipikal orangnya itu kalau semisal mau kencang itu saya di jalan besar itu saya baru berani kencang teman-teman.
Dan juga di samping itu ini motor kesayangan teman-teman. Jadinya saya itu kalau dibilang untuk motor ini ya saya sayang banget gitu. Jadinya kalau dibilang apakah saya pernah geber-geber, oh enggak, saya nggak pernah geber-geber teman-teman. Karena memang ya saya juga kasihan dengan motor saya gitu loh. Dan juga asal kalian tahu, motor ini tuh bener-bener masih sehat loh. Jadi motor ini buat kalian yang belum tahu, motor Ninja 250 FI yang saya pakai ini adalah motor keluaran tahun 2015 teman-teman. Dan usianya itu bisa dibilang ya udah 10 tahun teman-teman. Tapi kalian lihat motor ini aman-aman aja bro, nggak ada masalah gitu loh. Karena memang saya makainya juga itu kalem teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bukan motor Ninja aja, semua motor itu pasti kalau kita makainya tuh jorok dan juga kurang telaten, itu pasti motor itu pasti rusak teman-teman. Udahlah percaya sama saya. Jadi kalau saran saya untuk kalian user Ninja 250 FI di luaran sana, ya usahakan itu jangan terlalu sering geber-geber ya, itu nggak baik soalnya teman-teman. Jadi gitu makanya kalau semisal saya itu kalau pakai motor Ninja 250 FI itu saya usahakan saya tidak pernah geber-geber teman-teman, karena memang ya resiko aja gitu, ngeri aja kalau semisal motor itu mesinnya itu sampai jebol gitu loh. Jadinya saya juga nggak mau teman-teman. Nah ini aja kalian lihat, ini motor ini sehat bro, nggak ada masalah sama sekali loh, nggak pernah ada masalah yang terlalu serius di motor ini. Jadinya ya saya ya aman-aman aja makainya teman-teman. Ini macet lagi di depan, jadi ya saya makainya itu aman-aman aja teman-teman. Jadi kalau semisal ada pertanyaan, bang kondisi motornya ini seperti apa bang yang abang pakai, motornya ini bener-bener sehat teman-teman, nggak pernah ada masalah motor ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Aduh ini macet lagi. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, sedikit informasi untuk kalian yang penasaran tentang penyebab mesin Ninja 250 FI itu bisa kasar teman-teman. Jadi clear ya teman-teman ya, udah saya buatin kontennya ya, ini sesuai dengan requestan kalian juga loh. Jadi sebelum saya akhiri videonya, saya ingin berpesan ke kalian semua. Saya ingatkan buat kalian jangan lupa subscribe teman-teman, agar saya ini bisa semangat lagi membuat videonya dan kalian bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru ya teman-teman ya. Oke, mungkin segini dulu video penjelasan singkat yang bisa saya buat di video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan saya ucapkan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.